Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pelatihan desain riset akuntansi budaya menggunakan metode kualitatif. Penulis Muhammad Anwar Thalib, Jurnal Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat, volume Vol 1 nomor 1 tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Carmila dengan NIM 24602020, Prodi Akuntansi. Baik, 1. Pendahuluan dan latar belakang. Minimnya kajian akuntansi budaya. Data publikasi nasional 2020 dari 3.692 riset akuntansi di jurnal terakreditasi Sinta 2-6, hanya 17 riset yang mengangkat tema kearifan lokal. Dominasi riset masih menggunakan metode mainstream atau kuantitatif non-kebudayaan lokal. Faktor penyebab kurangnya kesadaran mengkaji akuntansi, nilai lokal, serta rendahnya pengetahuan tentang metode kualitatif. Nurgiansa 2020. Urgensi akademik. Memfasilitasi minat mahasiswa jurusan akuntansi syariah angkatan 2019 yang berkeinginan mengangkat tema riset budaya, namun terkendala pemahaman desain riset kualitatif. Target peserta mahasiswa semester 6 yang akan segera menyetor proposal skripsi. Tujuan dan kebaruan pelatihan. Tujuan pelatihan: 1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang desain riset akuntansi budaya dengan metode kualitatif. Kedua, membantu mahasiswa mengimplementasikan konsep dan kaidah metode kualitatif secara tepat. Kebaruan, yaitu berfokus spesifik pada desain riset akuntansi budaya dengan sasaran mahasiswa semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Sutra Amai Gorontalo. Kedua, metode pelaksanaan. 3 tahapan utama metode pelaksanaan. 3 metode pelaksanaan. 1. Pemberian materi, yaitu menjelaskan penting riset akuntansi berbasis kearifan lokal untuk melestarikan praktik bernilai budaya serta karakteristik metode kualitatif. Kedua, beda desain riset. Membeda struktur riset akuntansi budaya terdahulu dari jurnal terakreditasi nasional dan internasional sebagai contoh praktis. Ketiga, praktik pengisian form. Peserta langsung mengisi lembaran kerja atau form isian rancangan desain riset kualitatif akuntansi budaya. Karakteristik metode kualitatif. 1. Setting alami atau natural setting. Metode objek pada kondisi yang sewajarnya tanpa manipulasi eksperimental. Kedua, peneliti sebagai instrumen utama. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan mengonstruksi makna. Ketiga, data deskriptif atau induktif mengutamakan narasi mendalam serta analisis data secara induktif mencari pola. Keempat, penekanan pada makna, fokus mengeksplorasi nilai subjektif dan budaya yang dihayati oleh informan. Contoh riset akuntansi budaya 1. Itu judul penelitian, Tradisional Market Accounting atau Management of Financial Accounting, penulis Wiyarni 2017, Jurnal dan Akreditasi Asian Journal of Accounting Research Sinta 1 Scopus. 2. Judul penelitian, Budaya Sibal Parik dalam Praktik Household Accounting, penulis Eva Mustalifah dan Aji Dedi Mulawarman 2019. Jurnal dan Akreditasi Jurnal Akuntansi Multiparadigma Sinta 2. Contoh riset akuntansi budaya
Bagian kedua. Judul penelitian, akuntansi Potali atau praktik akuntansi penjualan di pasar tradisional Gorontalo. Penulis Talib et al. 2021. Jurnal dan akreditasi Jurnal Akuntansi Aktual Sinta 3. Kedua, akuntansi luar kepala dan sederhana UMKM Batik Tanjung Bumi. Penulis Tera Arena Nurul Herawati Akdiar Redi Setiawan 2017. Jurnal dan akreditasi Jurnal Investasi Sinta 4. Beda 12 poin desain riset. Dalam sesi kedua, pemateri membedah jurnal rujukan berdasarkan 12 komponen penting agar mudah ditiru peserta. 1. Judul dan rumusan masalah. Kedua, tujuan peneliti dan metode. Ketiga, teknik pengumpulan data dan pendekatan. 4. Analisis data dan instrumen penelitian. Kelima, jenis data dan sumber data atau informan. Keenam, lokasi penelitian. Ketujuh, kepercayaan terhadap hasil penelitian. From isian desain riset mahasiswa. Komponen desain penelitian kualitatif. 1. Judul dan rumusan masalah. Keterangan fokus pada fenomena lokal. 2. Tujuan dan metode. Keterangan atau lembar isian, eksplorasi makna dan kualitatif. Ketiga, teknik pengumpulan data. Keterangan, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Keempat, instrumen dan sumber data. Keterangan peneliti sebagai instrumen utama, informasi kunci. Kelima, kepercayaan hasil dan lokasi. Keterangan triangulasi data, lokasi spesifik daerah. 3. Evaluasi hasil penelitian. 3 tahapan evaluasi. 1. Tahapan pendahuluan. Penyebaran kuesioner kepada 25 mahasiswa akuntansi syariah angkatan 2019 untuk mengukur minat awal riset akuntansi budaya. Kedua, tahap pelaksanaan. Diskusi dan tanya jawab interaktif untuk mengevaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah penelitian. Ketiga, tahap hasil pelatihan. Pengisian lembar form desain riset untuk mengukur implementasi kaidah metode kualitatif. Hasil evaluasi pendahuluan. Temuan angkat awal. Dari 25 mahasiswa akuntansi syariah angkatan 2019, ditemukan 9 orang yang berminat mengangkat tema riset akuntansi budaya. Minat mahasiswa sempat terhalang oleh minimnya pemahaman metodologi kualitatif akibat perkuliahan daring atau online sebelumnya yang kurang maksimal. Rencana judul proposal mahasiswa 1. Nama mahasiswa Miyanti Syarudin. Judul riset akuntansi budaya, memahami makna akuntansi sosial dan budaya etis pada Kecamatan Besigadan. Kedua, Hajrawati Karim. Judul, memahami pelaporan akuntansi terhadap penyusunan APBD di Desa Kalupapu, Banggai Laut. Nur Fahira. Judul, penerapan akuntansi keperilakuan terhadap budaya Mansai di Desa Baka. Keempat, Naldifa Olamia. Judul, akuntansi monopato antar harta dalam adat perkawinan masyarakat Bintauna. Rencana judul proposal mahasiswa 2. Nama mahasiswa Munfa Yakub. Judul, memahami akuntansi dalam tradisi pernikahan Bolaang Mungondou. Keenam, Sri Yana. Judul, analisis akuntabilitas dan transparansi program pencingkrem di Desa Rante Maranu.
Ketujuh, Fikram Mohune. Judul Penerapan Praktis Akuntansi Syariah pada Budaya Duto. 8, Yana S. Bula dan Carles P. Judul Analisis Laporan Keuangan Budaya Antar Harta Duto dan Posigadan. Evaluasi lembar kerja peserta. Analisis hasil from isian. Serta mampu menyusun rencana proses skripsi dengan baik. 1. Judul, makna akuntansibilitas dan transparansi program pancing krem. 2. Metode, kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga, instrumen, peneliti sebagai instrumen utama. Kesimpulan evaluasi. Secara umum, jawaban peserta telah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, kualitatif, menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan setelah pelatihan offline. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. 1. Peserta telah mampu memahami konsep dasar riset akuntansi budaya dengan metode kualitatif. Kedua, peserta mampu merancang proposal skripsi berbasis kearifan lokal secara sistematis. Rekomendasi. Perlunya tindak lanjut pelatihan lanjutan yang berfokus khusus pada pendekatan teori-teori sosial dan teknik analisis data kualitatif yang mendalam. Sekian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.